Ya, kembali lagi di channel saya Hakan SY. Kali ini saya akan membawakan materi tentang serba-serbi PC atau personal computer. Ciao. Ya, kali ini kita akan masuk ke pengertian PC. Personal computer adalah perangkat komputer yang serbaguna dan memiliki banyak ukuran, kemampuan, dan harga tersendiri yang hanya digunakan oleh individu atau pribadi. PC ini berfungsi untuk mengolah data dan menghasilkan input, output, data atau informasi sesuai perintah dari user atau pengguna. Sejarah PC atau personal computer. Adapun istilah dari PC pertama kali mulai digunakan pada tahun 1964 bernama pada majalah dengan nama New Scientist. Dalam seri di artikelnya yang berjudul The World in 1984. Di tahun 1982, PC ini juga mendapat penghargaan sebagai Man of the Year. Generasi PC pertama atau mikrokomputer, generasi pertama kali keluar pada tahun 70-an yang hanya dijual dalam jumlah kecil dan diperuntukkan bagi orang-orang yang mampu membeli atau membuat, merakit, serta mengoperasikannya sendiri. Komponen penting pada PC. Berikut ada 3 komponen penting pada PC. Yang pertama adalah hardware. Apakah itu hardware? Dalam bahasa Indonesia sendiri, hardware adalah perangkat keras yang yaitu sesuatu yang merupakan salah satu komponen dalam sebuah PC. Hardware juga disebut dengan segala piranti atau komponen penyusun dari sebuah komputer. Hardware juga dibagi 3, menjadi perangkat keras atau input, perangkat proses atau proses, dan perangkat keluaran atau output. Kemudian ada software. Software adalah kumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer yang berfungsi sebagai pemroses data dan perintah atau instruksi sehingga mendapatkan hasil yang menjalankan sebagai perintah. Berbeda dengan halnya hardware, perangkat lunak atau software ini tidak bisa dipegang, alias tidak nyata. Perangkat lunak ini dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya ada sistem operasi, program aplikasi, utility, dan bahasa pemrograman. Kemudian yang terakhir ada brainware. Brainware adalah setiap orang yang menggunakan dan memanfaatkan antara hardware dan software komputer untuk mengoperasikan atau memberikan perintah pada sebuah komputer. Jika tidak ada hardware, jika tidak ada brainware atau orang yang menggunakannya, maka komputer tersebut tidak dapat beroperasi. Brainware dibagi menjadi beberapa jenis diantaranya. Ini ada operator, programmer, dan administrator. Ya, kali ini kita masuk ke hal-hal yang mempengaruhi performa dari PC. Yang pertama ada prosesor atau CPU. Keseluruhan speed atau clock speed dari komputer dan seberapa cepat ia mampu pengelolaan data dikelola oleh prosesor komputer atau CPU. Komputer akan jauh lebih cepat dan lebih kuat jika mampu menjalankan instruksi lebih setiap detik. Sebagai contohnya, prosesor komputer pertama adalah Intel 4004. Nah, yang hanya 740 kHz prosesor dan mampu memproses sekitar 92.000 instruksi per detik. Prosesor saat ini adalah multi-core GHz. Prosesor ini mampu memproses lebih dari 100 miliar instruksi per detik. Kemudian ada cache. Meskipun komputer saat ini dapat mengeksekusi miliaran instruksi setiap detik, prosesor biasanya menunggu instruksi tersebut dari jenis yang lebih lambat dari memori komputer. Karena RAM dan hard drive lebih lambat dari CPU, prosesor komputer, dan motherboard menggunakan tembolok untuk mentransfer data antara prosesor, memori, dan komponen dalam komputer. Cache atau L3 cache mampu menyimpan instruksi lebih dan mengirim instruksi tersebut ke prosesor lebih efisien. Memori RAM
memori atau RAM. Sebuah memori komputer dengan lebih banyak memori atau RAM akan mampu menyimpan lebih banyak program yang sedang berjalan di memori. Jika komputer Anda kehabisan memori, komputer harus menukar data yang tidak terpakai disimpan dalam memori ke disk drive sampai dibutuhkan lagi. Dengan menambah langkah tambahan ini dan karena hard drive adalah jenis paling lambat, memori komputer Anda bisa jauh menjadi lebih lambat jika tidak memiliki cukup memori. Kemudian ada hard disk. Ada beberapa komponen dari hard disk yang dapat membuatnya lebih lambat atau lebih cepat. Ya, membuat komputer Anda berjalan lebih lambat atau lebih cepat secara keseluruhan. Misalnya, hard drive yang menyebabkan komputer menjadi lambat karena bagian yang bergerak di dalam hard drive yang menghasilkan lebih lambat membaca dan menulis dan ke hard drive. Namun, ada sesuatu yang lebih baru dibandingkan hard drive, yaitu SSD, yaitu Solid State Drive. Solid State Drive ini memiliki kecepatan membaca dan menulis yang lebih tinggi daripada hard disk. Kemudian kita ada kartu video atau VGA. Kartu video atau VGA merupakan kartu grafis untuk video yang merupakan bagian dari CPU sendiri, yaitu GPU. Dan memori sendiri membuat permainan berjalan lebih cepat. Jenis kartu video membantu kinerja komputer dengan mengambil tanggung jawab memproses render 3D dan tugas-tugas kompleks lainnya. Dan semakin kuat kartu video, semakin baik pula dapat membuat grafis 3D dan cepat dalam menangani pengelolaan dan keseluruhan grafis untuk permainan. Antarmuka kartu video juga merupakan faktor yang berkontribusi terhadap kinerja kartu video. Misalnya lebih tua yaitu AGP, yaitu kartu video jauh lebih lambat daripada yang lebih baru, yakni PCI, Express Video Card. Ya, sekarang kita akan masuk ke masalah yang terjadi pada saat instalasi OS. Yang pertama nih, mengapa terkadang saat akan melakukan install ulang operating system, flash disk yang sudah berisi file .iso ataupun CD atau DVD instalasi sudah dimasukkan ke laptop atau PC, tetap tidak terjadi proses install ulang? Nah, jawabannya karena seringnya kita melupakan hal kecil, yaitu kurang cepatnya kita dalam menekan tombol F2 ataupun Del, yang merupakan tombol untuk masuk ke boot setting. Nah, jadi tidak ada proses booting dan setting yang kita lakukan dan akan terus masuk ke desktop awal. Nah, solusi dari permasalahan ini adalah kita harus sigap dan cepat sekaligus refleks dalam menekan tombol tersebut. Kemudian terdapat software yang dapat terinstall baik, namun ada juga yang tidak dapat terinstall dengan baik atau seperti yang diharapkan. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Jawabannya, dalam instalasi sistem operasi tersebut terdapat pilihan untuk OS 32-bit atau 64-bit. Hal ini yang mempengaruhi untuk menambah instalasi software kita. Bila saja software yang kita miliki adalah software yang berkriteria 64-bit, kita dapat menginstal software OS dengan 64-bit ataupun 32-bit. Jika software kita hanya memiliki kriteria 32-bit, kita hanya dapat menginstal OS dengan 32-bit. Kemudian, saat mencoba menggunakan VirtualBox untuk mengetahui proses instalasi, VirtualBox terasa lebih lamban. Nah, dari yang seharusnya, mengapa hal ini terjadi? Jawabannya, banyak permasalahan yang satu ini. Hal ini dapat terjadi apabila operating system yang kita pilih atau kita coba pada VirtualBox terlalu besar ukurannya, dan spesifikasi dari laptop atau PC kita tidak mampu mengimbangi software dari terbaru ini. Sekian video dari saya kali ini, semoga bermanfaat dan dapat membantu teman-teman semua. Terima kasih dan sampai jumpa.